Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu? Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia tentunya, dan juga bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan senang sekali karena saya Vini Auliani bisa kembali menjumpai Anda dan juga membersamai Anda semuanya dalam program Teras TVmu yang bekerja sama dengan UHAMKA. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai ukir prestasi bersama pendidikan bahasa Jepang UHAMKA di negeri Sakura. Dengan bintang tamu kita kali ini yaitu Kaprodi Pendidikan Bahasa Jepang UHAMKA, yaitu ada Ibu Dr. Rita Agustina Karnawati MPD, yang biasanya nih kalau di program studi bahasa Jepang ya, dan karena kita akan membahas tentang seputar pendidikan bahasa Jepang, kita akan memanggil beliau dengan sebutan Sensei. Assalamualaikum Sensei Rita. Waalaikumsalam Mbak Vini, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Sensei juga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelumnya kita pernah juga membahas topik mengenai bahasa tentang Jepang ini ya, Sensei ya. Baik. Dan kali ini kita akan membahas mengenai program studi bahasa Jepang nih Sensei ya, lebih dalam lagi terutama di UHAMKA ini. Baik Sensei, ini di UHAMKA sudah ada program studi pendidikan bahasa Jepang. Nah, ini bisa dijelaskan nih Sensei kepada pemirsa, apa sih yang menjadi keunggulan dari program studi bahasa Jepang ini di UHAMKA ini khususnya dibandingkan dengan pilihan lain dari tempat lain ya, yang bisa menjadi mungkin alternatif gitu atau pilihan bagi mahasiswa semuanya ya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Vini. Ya, selamat pagi para pemirsa. Biasanya kalau dalam bahasa Jepang selamat pagi itu ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ya. Pakai ta gozaimasu ta. Kalau tak itu bentuk lampau Mbak. Jadi kalau ada tak itu lampau. Kalau ada ka berarti bertanya. Jadi tadi cukup ohayo gozaimasu gitu. Itu adalah salam yang diucapkan pada pagi hari ya. Atau ketika kita bertemu gitu, seperti itu. Baik, tadi yang ditanyakan Mbak Vini adalah apa sih keunggulan dari program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP UHAMKA. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan sedikit sejarahnya terlebih dahulu ya Mbak ya. Baik, ya. Jadi Prodi Bahasa Jepang di FKIP UHAMKA itu sudah ada sejak tahun 1997 Mbak. Jadi akta pendiriannya yaitu di tahun tersebut. Jadi sudah kurang lebih hampir 30 tahun ya Mbak ya berdirinya ya, sudah lumayan matang gitu ya. Lalu apa yang membedakan, keunggulannya apa gitu? Sesuai nomenklatur kita adalah pendidikan ya Mbak ya, pendidikan bahasa Jepang. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa yang belajar di program studi pendidikan bahasa Jepang itu harus menjadi guru saja tidak. Sesuai dengan profil di program studi pendidikan bahasa Jepang, yaitu ada 3 Mbak Vini, yaitu yang pertama sebagai pendidik pastinya, pendidik pemula bahasa Jepang, lalu kemudian sebagai interpreter atau penerjemah, lalu kemudian edupreneur. Jadi edupreneur itu dia bisa mengelola sebuah lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Dari profil tersebut maka kita turunkan ke dalam kurikulumnya, kita breakdown ke dalam mata kuliahnya untuk menyiapkan sesuai profil tersebut. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini Jepang ini sangat membutuhkan ya Mbak ya sumber daya manusia, dan sumber daya manusianya itu harus mampu atau bisa berbahasa Jepang, seperti itu Mbak. Nah maka banyak sekarang berdiri lembaga-lembaga yang namanya lembaga pelatihan ya, LPK tersebut yang mendidik para SDM yang sebelum berangkat ke Jepang dipersiapkan terlebih dahulu bahasanya, lalu kemudian berangkat ke Jepang. Maka sesuai dengan profil kami tadi ada edupreneur, berarti nanti ketika anak-anak itu lulus ingin berwira swasta mendirikan LPK itu sudah siap, seperti itu Mbak Vini. Keunggulan dari Prodi Bahasa Jepang. Keunggulannya ada 3 itu tadi ya, pendidik, edupreneur, dan juga interpreter. Jadi bisa banyak pilihan dan peluang ya yang dihasilkan dari lulusan Prodi ini. Baik, dan Prodi ini juga sudah
lumayan sekali tadi usianya hampir 30 ya, dari 97 dan sekarang akhirnya di tahun sekarang ini bagaimana nih apa yang dilakukan Prodi Pendidikan Bahasa Jepang ini untuk bisa terus eksis dan juga untuk mengembangkan kualitasnya, juga kurikulumnya ke anak didiknya, peserta didik, mahasiswa dan mahasiswinya. Iya, baik. Kita pasti akan mengikuti peraturan dari pemerintah juga ya Mbak ya. Untuk sementara ini memang kurikulum yang sedang kita laksanakan adalah sesuai Permen 2023 ya. Kalaupun nanti akan berganti, pasti kita akan mengikuti sesuai arahan dari Pak Dekan dan Bu Wadek, seperti itu. Nah, kurikulumnya sesuai yang saya jelaskan tadi, satu berdasarkan kebutuhan pasti, kebutuhan yang saat ini sedang gencar-gencarnya bahwa Jepang itu sangat membutuhkan SDM yang mampu berbahasa Jepang. Dalam bidang apa? Bidangnya di sana macam-macam, Mbak. Oleh karena itu kurikulum kami pun menyesuaikan gitu, seperti itu Mbak Vini. Iya. Nah, kemarin saya juga sempat ke Jepang ya Mbak, Februari kemarin saya baru pulang. Februari kemarin. Dari Jepang ya. Iya, saya bertemu dengan 17 perusahaan di wilayah Yonagoshi, lalu kemudian ada wilayah namanya Izumo, Mitsue, lalu kemudian saya ke Nagoya juga, saya ke Tokyo bertemu dengan beberapa perusahaan. Waktu itu bersama dengan Kamar Dagang Indonesia ya, bapak-bapak dari Kamar Dagang Indonesia. Nah, di situ kita melihat kebutuhannya para perusahaan-perusahaan itu apa gitu. Nah, kemudian kami bawa pulang, kami sesuaikan dengan kurikulum yang ada di prodi kami. Seperti itu Mbak. Baik ya. Nah, ini yang poin pentingnya ini kan perusahaan-perusahaan itu membutuhkan SDM-SDM yang mahir bahasa Jepang ya. Nah, apakah ketika mahasiswa baru ini menjalani pendidikan bahasa Jepang di UHAMKA harus sudah memiliki basic bahasa Jepang atau bisa benar-benar dari awal mulai belajar bahasa Jepang begitu, Sensei? Iya. Kalau Mbak Vini berminat masuk ke prodi bahasa Jepang, kita akan memulai dari awal, Mbak. Jadi misalnya nggak bisa sama sekali nih. Iya. Dari awal sekali. Jadi semester 1 itu kita akan mengajarkan dari awal banget. Huruf dalam bahasa Jepang itu ada 3 ya Mbak, seperti pernah saya jelaskan juga bahwa ada hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana, katakana, kanji. Bagi calon mahasiswa yang saya nggak bisa di SMA, saya belum dapat sama sekali, itu kita ajarkan dari awal. Bagaimana mengenal huruf-huruf dalam bahasa Jepang. Begitupun juga untuk tata bahasanya, untuk conversationnya. Kalau seseorang belajar bahasa asing itu ada 4 aspek yang nantinya harus dikuasai Mbak. Membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Nah ini semua akan kita mulai dari awal. Menulisnya kita ajarkan bagaimana huruf-huruf bahasa Jepang, lalu kemudian membaca juga, mendengar juga, kemudian berlatih berbicara, yang namanya kaiwa itu kita mulai dari awal. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau masuk ke program studi pendidikan bahasa Jepang bahwa belajarnya benar-benar dari awal. Dari awal ya, asik. Jadi jangan khawatir ya, karena benar-benar dari basic ini diajarin dari mulai huruf-hurufnya, cara membacanya, menulis, segala macam begitu. Betul. Nah, kalau boleh di-spill juga nih Sensei ya, misalnya itu kan dari awal kan basic ya, kemudian di tingkat kedua, ketiga, keempat belajarnya apa nih sampai benar-benar mahir begitu, atau biasanya orang untuk bisa lancar bahasa Jepang itu berapa lama sih, yang membutuhkan waktu berapa lama begitu? Tapi boleh simpen dulu ya Sensei jawabannya. Kita akan membahasnya setelah kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita lanjut kembali membahas mengenai bagaimana bisa mengukir prestasi di pendidikan bahasa Jepang dan juga nantinya bisa meraih pekerjaan ya Sensei di Jepang, di negeri Sakura. Nah, tadi kita lanjutkan kembali, kita membahas mengenai bagaimana sih
kalau seseorang itu ingin mahir bahasa Jepang, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama tuh Sensei? Ya. Baik, tadi juga sudah saya jelaskan ya Mbak, bahwa ketika semester awal itu dimulai benar-benar dari basicnya. Jadi ada istilah, ada tata bahasanya, ada belajar hurufnya, lalu belajar conversationnya, lalu ada belajar membacanya, itu di awal. Kalau tata bahasanya itu namanya bumpo, Mbak. Bumpo. Iya. Jadi di awal itu namanya sokyu bumpo. Sokyu bumpo itu awal banget. Nanti semester 2 sochukyu bumpo, itu agak menengah dikit gitu ya. Lalu kalau sudah semester 3, 4 udah yang menengah ya Mbak, itu namanya chukyu bumpo. Sampai dengan semester 5 nanti ada chokyu bumpo, itu sudah yang paling atas. Nah, tadi pertanyaannya Mbak Vini adalah berapa lama sih mahir bahasa Jepang? Tentunya dari kurikulum yang sudah kami persiapkan itu kita atur sedemikian rupa sehingga ketika anak sudah semester 4 itu dia sudah memiliki kompetensi berbahasa Jepang, yaitu level N4. Bahasa Jepang itu memiliki sertifikasi kompetensi yang bernama Noryoku Shiken, Mbak, atau bahasa Inggrisnya JLPT. Sama seperti kalau bahasa Inggris mungkin TOEFL, yang semacam itu. Kalau bahasa Jepang berarti bahasa Jepang namanya Noryoku Shiken. Ya, atau disingkat N biasanya. N aja, Itu dimulai dari N5, N4, N3, N2, N1. Oh, jadi dia mundur ya. Yang lebih tinggi N1. Betul. Nah, mahasiswa ketika sudah semester 4 dengan tadi tata bahasanya sudah Chukyu Bumpo, itu dirancang untuk sudah mampu level N4 gitu, seperti itu Mbak. Tapi kembali ke mahasiswanya, kalau misalnya dia lebih aktif dan lain sebagainya, belajar dengan aktif, lalu dia sering menambah wawasan dan lain sebagainya, itu bisa N3 juga bisa. Tetapi memang kalau masih semester 4 itu levelnya sampai dengan N4. Nanti ketika semester 6 itu sudah bisa N3. Gitu, seperti itu. Baik, Ada juga sih nanti yang semester 7, semester 6 itu sudah N2 itu ada N2. Beberapa Mbak. Itu yang sudah mahir ya tingkatannya ya. Keren banget itu pastinya. Nah, kalau di semester 5-6 biasanya itu apa yang dipelajari di tingkat 3-nya? Sebelum nanti semester 4 biasanya tugas akhir ya? Semester 8. Semester 8 ya, semester 8 tingkat 4 maksudnya ya. Betul. Nah, ketika dia masih semester 1, 2, 3, 4, 5 itu masih belajar tata bahasanya, kemudian kanji menulisnya. Nah, nanti dimulai dari semester 3 dia itu sudah belajar membuat karangan, namanya sakubung gitu. Lalu kemudian nanti semester 5, 6 sudah belajar bagaimana cara menerjemahkan. Penerjemah itu ada 2 macam Mbak. Jadi menerjemahkan secara langsung, interpreter itu namanya suyaku. Kalau menerjemahkan dokumen itu namanya hongyaku. Jadi seperti itu. Nah, itu semester 5, semester 6 diberikan mata kuliah tersebut. Tapi dasarnya yang tadi tata bahasanya sudah diperoleh dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Itu tadi termasuk huruf-hurufnya tadi ya, ada kanji 1, kanji 2 dan seterusnya. Kalau untuk itu. Tugas akhirnya sama menulis skripsi jadi juga. Nanti tugas akhir kalau di FKIP itu ada 2 skema Mbak. Yang pertama yaitu skripsi, yang kedua yaitu publikasi di jurnal terakreditasi nasional. Jadi mahasiswa boleh memilih apakah dia jalur skripsi ataukah jalur artikel atau dengan yang dipublikasikan. Nah, ini apakah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jepang? Yang dibahas sesuai dengan peta jalan atau roadmap prodi yaitu ada 2, kependidikan gitu ya. Kependidikan itu berarti mahasiswa boleh mengambil tema misalnya bagaimana meneliti tentang model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, strategi, bahan ajar, kurikulum, itu yang kependidikan. Lalu peta jalan yang berikutnya adalah linguistik, ada makrolinguistik, ada mikrolinguistik. Jadi peneliti atau calon mahasiswa yang ingin meneliti itu mengkaji tentang linguistik Mbak,
fonologinya, morfologi, semantik, morfosemantik, pragmatik dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan bahasa Jepang tentunya. Ya. Jadi lebih ke metodenya ya ataupun linguistiknya. Apakah nanti mahasiswa menemukan suatu metode baru ini untuk bisa lancar bahasa Jepang seperti itu, ataupun juga linguistiknya yang menarik untuk dibahas ya, Sensei ya. Baik. Nah, Sensei terkait juga tema kita kali ini kan mengukir prestasi ya, mengukir prestasi melalui pendidikan bahasa Jepang di negeri Sakura. Nah, apa saja sih prestasi juga yang telah diukir, diraih oleh mahasiswanya nih, atau mungkin para alumni dari pendidikan bahasa Jepang di UHAMKA ini, Sensei? Ya, baik. Alhamdulillah ya Mbak ya, ini sudah banyak mahasiswa yang mengukir prestasi di program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP UHAMKA. Jadi kami ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang kemarin saya sempat berkunjung juga itu ya Mbak ya. Lalu kemudian juga bekerja sama dengan universitas, kalau universitasnya dengan Universitas Totori di Prefektur Totori. Lalu kemudian ada universitas namanya Air Professional University itu di wilayah Ibaraki gitu. Nah, kemudian dengan berbagai perusahaan Mbak di Jepang. Dan alhamdulillah mahasiswa untuk yang program internship itu sudah banyak yang berangkat. Jadi ada yang di Prefektur Hiroshima, itu ada beberapa ya Mbak, ada yang di hotel, di restoran. Lalu kemudian ada juga internship. Kalau yang di Indonesia juga ada, ini saya bicara yang di Jepang dulu ya. Ini yang program internship. Lalu kemudian ada juga kita bekerja sama dengan The Japan Foundation, baik Jakarta atau Japan Foundation Kansai. Sebenarnya dari sudah lama ya Mbak, dari tahun 2014 itu ada program dari Japan Foundation namanya Capacity Building. Itu alhamdulillah setiap tahun mahasiswa kita mendapatkan beasiswa tersebut 1,5 bulan ke Japan Foundation Kansai. Alhamdulillah ya. Iya. Tapi kemudian sempat karena COVID, program itu terhenti. Lalu ada lagi di tahun 2024 ini alhamdulillah. Dan mahasiswa kami alhamdulillah 2 orang nih berangkat di program yang autumn atau musim gugur, dan kemarin baru pulang program yang winter, yang musim dingin. Dan program ini insya Allah akan terus berjalan dengan The Japan Foundation. Mahasiswa di sana belajar, karena kami dari kependidikan, belajar bagaimana metode pengajaran bahasa Jepang yang baik bersama tutor-tutor sensei-sensei dari The Japan Foundation di Jepang. Iya. Wah, bagus sekali ya. Jadi mereka benar-benar tahu ini metode yang tepat, karena orang di negeri Jepang sendiri, mereka pun masih belajar ya mengenai tata bahasa Jepang itu sendiri begitu. Jadi langsung dari istilahnya pengajar aslinya ya, native speakernya begitu. Dan itu sebenarnya dulu namanya capacity building, sekarang namanya counterpart, Mbak. Jadi program counterpart ya. Ditujukan untuk mahasiswa prodi bahasa Jepang. Jadi itu prodi bahasa Jepang FKIP UHAMKA telah ini. Lalu ada satu lagi yang dengan Totori Mbak, dengan Universitas Totori sebelumnya Jepang, sebelum COVID itu juga sudah ada yang berangkat dengan beasiswa, kalau bahasa Inggrisnya Max ya, kalau bahasa Jepangnya Mombuka Gakusho. Itu adalah beasiswa dari pemerintah Jepang. Insya Allah tahun ini ada yang akan berangkat bulan Oktober. 1 tahun di Totori, mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang yang bernama Mombuka Gakusho atau Max tadi, gitu seperti itu. Nah, yang beasiswa Mombuka Gakusho ini kompetensi berbahasa Jepangnya harus agak tinggi Mbak, N2 syaratnya. N2, ya. Dan di prodi bahasa Jepang ada yang lolos, punya N2, jadi kemudian ini berangkat nanti insya Allah bulan Oktober. Alhamdulillah. Kalau untuk internship syaratnya adalah kompetensi berbahasa Jepangnya N4 atau N3 saja, tidak apa-apa. Bisa ya untuk N4, N3 bisa. Tapi kalau untuk yang beasiswa pemerintah Jepang yang bernama Max atau Mombuka Gakusho itu N2. Syaratnya. Iya. Itu nilainya kan dari kompetensi bahasa Jepangnya itu kan, dari nilai N2 itu tadi, N3 atau N4. Apakah dilihat juga dari IPK-nya? Tidak. Sensei tidak. Jadi memang fokus di N-nya itu ya. Berarti kalau N1 itu sudah level tinggi banget. Profesor mungkin atau pengajar. Enggak juga, banyak juga yang ini. Iya ya.
kan itu semacam kayak TOEFL Mbak. Kayak TOEFL ya. TOEFL 450, 500, 700 gitu semacam itu ya. Jadi kompetensi berbahasa Jepang pun juga sama. Baik. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini semangat nih untuk ngejar nilai N-nya itu ya untuk bisa mencapai N3 atau N2 kalau untuk dapat tadi beasiswa ke sana setahun. Iya. Lalu kemudian internship tadi peluang 1 tahun, 6 atau 6 bulan ke sana kan mereka belajar budaya kerja di Jepang, Mbak. Jadi selain mempraktekkan bahasanya, mereka belajar juga budaya kerja di Jepang. Jadi ketika mereka pulang kembali ke kampus, mereka sudah memiliki pengalaman itu, pengetahuan tentang bagaimana budaya kerja di Jepang. Ada insight baru yang mereka dapatkan juga kan di sana ya. Dan ini nanti dimasuk ke dalam transfer nilai ya? Betul, dikonversi. Ya, kan mereka di sana berbicara, masuk ke mata kuliah berbicara, lalu mereka membuat dokumen-dokumen masuk ke mata kuliah yang tadi penerjemahan dan lain sebagainya. Kalau untuk internship 1 tahun juga? Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, Mbak. Oke, ya. Baiklah, ini menarik sekali Sensei. Kita akan lanjut bahas kembali, tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu. Kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol seputar pendidikan bahasa Jepang ya bersama dengan Sensei Rita. Nah, Sensei Rita ini menarik sekali ya jika kita mendalami ilmu pendidikan bahasa Jepang khususnya di UHAMKA. Nah, kita ingin tahu juga nih Sensei, kira-kira peluang-peluang seperti apa sih yang nantinya bisa didapatkan oleh lulusan dari pendidikan bahasa Jepang di UHAMKA? Peluang pekerjaannya, prospek pekerjaannya ke depannya seperti itu. Baik Mbak Vini, kembali ke profil tadi ya. Sebenarnya profilnya untuk pendidikan bahasa Jepang ada 3, yaitu pendidik pemula bahasa Jepang, lalu kemudian interpreter, lalu kemudian edupreneur. Itu untuk peluangnya. Akan tetapi melihat fenomena sekarang yang dimana bahwa kebutuhan Jepang terhadap tenaga kerja yang sangat luar biasa. Banyak sekali Mbak yang berdatangan di prodi itu, orang-orang Jepang itu untuk meminta mahasiswa saya yang sudah siap nih, siap secara ilmunya, siap secara budaya juga mereka sudah memahami karena memang belajar di prodi bahasa Jepang kan kita berikan semuanya. Selain pengetahuan tentang bahasa, kita berikan juga tentang bagaimana kehidupan di Jepang, yaitu dengan mata kuliah Pranata Kehidupan di Jepang ada. Itu kita berikan semuanya. Nah, otomatis para yang membutuhkan tenaga kerja itu banyak datang ke prodi, Mbak. Jadi peluang untuk bekerja di Jepang itu sangat tinggi. Mereka menginginkan tentunya yang sudah memiliki kompetensi tadi ya Mbak ya, entah N4, N3 atau N2 untuk bisa bekerja di Jepang. Kembali saya bercerita yang saya Februari kemarin baru pulang dari bertemu dengan 17 perusahaan itu. Sektor yang dibutuhkan itu memang banyak banget Mbak. Salah satunya misalnya ada perawat. Perawatnya nggak hanya perawat di rumah sakit ya, tapi perawat lansia juga. Ini dengan gaji yang lumayan Mbak. Tinggi ya, Sensei ya. Tinggi. Lalu wah, ini peluang sekali nih ya. Lalu kemudian ada pengolahan makanan, lalu ada di sektor hotel, restoran, lalu ada pula yang untuk teknik yang memiliki kompetensi berbahasa Jepang, ini peluangnya ada, apalagi prodi di UHAMKA ada yang dari teknik konstruksi, ini juga banyak Mbak dibutuhkan. Lalu kemudian yang agak lucu sekarang ini Mbak, supir Mbak. Supir, wow. Iya. Tapi itu, supir di Jepang dan gajinya juga besar ya, besar walaupun ini supir. Iya. Jadi sektor-sektor ini yang mungkin ditangkap. Nah, untuk dari prodi pendidikan bahasa Jepang lebih dibutuhkan satu namanya visa Gijinkoku Mbak. Visa Gijinkoku itu adalah visa yang diterbitkan oleh pemerintah Jepang tapi dengan syarat yang pertama harus sarjana plus mampu N2 atau minimal N3 ya. Nah, maka itu peluang itu sangat besar. Mereka nanti bisa bekerja di office dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak. Jadi peluang untuk selain bekerja di Indonesia yang jadi pendidik bahasa Jepang, lalu kemudian jadi interpreter,
edupreneur tadi, peluang untuk bekerja di Jepang itu sangat besar karena kebutuhannya besar, tetapi itu tadi bersyarat bahwa harus memiliki kompetensi berbahasa Jepang minimal N3 plus sarjana. Jadi hashtag kabur aja dulu itu ini relate ya? Ini relate. Relate untuk mahasiswa dan mahasiswi prodi bahasa Jepang ya. Betul. Banyak peluang di sana. Tapi apa yang menyebabkan di sana peluang terbuka begitu besar ya? Bukankah ketika di sana kita nantinya lulusan-lulusan dari prodi bahasa Jepang UHAMKA ini akan bersaing dengan mahasiswa-mahasiswi di Jepang ataupun juga mungkin dari negara lain yang juga mencari peruntungan di sana gitu. Iya. Sebenarnya Indonesia dan Jepang ini sudah memiliki MOU ya, Mbak. Jadi ketika Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia dengan bertemu dengan Presiden, kita menandatangani MOU bahwa Jepang itu membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia sebesar 820.000 kalau nggak salah. Wow, 820.000. Dan itu belum dipenuhi oleh Indonesia, juga belum dipenuhi gitu, seperti itu MOU-nya. Jadi berarti menandakan bahwa peluang itu sangat besar. Di program studi pendidikan bahasa Jepang itu kita itu siap berangkat gitu sebenarnya. Siap berangkat, tinggal mencetak Iya, saja siap berangkat untuk memenuhi kebutuhan tadi gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi kenapa yang menyebabkan di sana itu membutuhkan sekali? Seperti kita ketahui bersama, mungkin Mbak Vini juga sudah membaca atau mendengar dari internet atau dari sosial media dan lain sebagainya. Di Jepang itu terjadi penurunan populasi, Mbak. Jadi jumlah penduduknya itu menurun gitu. Ya. Jadi angka kelahiran itu sangat kecil gitu, seperti itu. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan sekali tenaga-tenaga kerja dari luar gitu untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah, mahasiswa yang belajar di program studi pendidikan bahasa Jepang sudah siap saji istilahnya gitu ya. Sudah siap saji nih, kompetensi berbahasa Jepangnya sudah memiliki sarjana dan sudah sarjana nanti kalau sudah lulus. Dan ada pula yang visanya namanya visa Tokutegino, Mbak. Visa Tokutegino ini adalah visa yang harus memiliki skill. Yang tadi misalnya kalau di sana ingin bekerja di hotel gitu, harus memiliki juga ujian sertifikasi dulu untuk hotel. Di sini di Indonesia ujiannya. Bisa. Jadi di sana udah siap kerja ya. Iya, tapi bersyaratnya harus N4 kalau ini. N4. Kalau nggak punya N4 nggak boleh. N5 gitu nggak bisa. Belum. Nah, jadi peluangnya ada dua nih. Ada yang visa sarjana tadi plus N2 atau N3, dan yang Tokutegino ini tadi tapi memiliki skill worker tadi. Misalnya di sana mau bekerja di hotel berarti ujian dulu di sini. Di sana pingin ke pengolahan makanan, ujian dulu pengolahan makanan. Sertifikasi di sini. Di sana pengen konstruksi, ujian dulu konstruksi di sini. Gitu. Jadi peluangnya besar kan, Mbak? Sangatlah besar sekali ya, nggak hanya tadi 3 bidang yang tadi disebutkan itu kan, interpreter, tadi dari pengajar, juga edupreneur, tapi ada banyak peluang kerja di Jepang yang bisa diraih. Tinggal siap apa enggaknya nih kita ya di sini ya. Ini nanti bulan Mei ini 7 mahasiswa saya wawancara, Mbak, untuk kebutuhan bandara. Bandara sudah lulus juga? Atau masih lulusnya nanti akhir? Insya Allah Agustus. Agustus. Tapi sudah ini sudah ada peluang ya, sudah dapat peluang. Di apa namanya itu? Udah direkrut ya, udah ditandai. Ditandain. Jadi kebutuhan bandara juga sangat tinggi, Mbak. Sangat tinggi. Iya. Jadi bandara itu membutuhkan tenaga kerja. Mbak Vini sekarang coba kalau berangkat ke Jepang, ke Narita atau Haneda gitu. Check-in Mbak Vini nggak ada orangnya, check-in sendiri, check-in sendiri manual gitu, terus memasukkan bagasi juga sendiri. Pekerjanya hanya satu yang lalu lalang untuk membantu yang mengalami kesusahan ketika check-in mandiri. Itu masih banyak itu peluang kerjanya di sana itu ya. Pemirsa, jangan khawatir, ini betapa banyak peluang kerja, dan ini untuk hashtag kabur aja dulu, ini yang positif ya. Bisa kita dapat hal solusi ya untuk mencari peruntungan di Jepang itu tadi. Namun selain itu apalagi sih yang dibekali juga oleh UHAMKA untuk mahasiswa-mahasiswinya, untuk lulusannya, agar benar-benar nih mereka benar-benar expert, nanti benar-benar bagus ya, dan berjalan dengan lancar begitu ketika nanti menjalani pekerjaan di Jepang gitu. Selain tentunya dengan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum tadi gitu, Sensei. Baik.
Yang pertama pasti bahasanya, Mbak. Itu yang faktor penting, bahasanya. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Jadi cara berkomunikasi, budaya kerja juga kita bekali. Karena kan nanti kalau tidak nanti terjadi salah paham dan lain sebagainya. Bagaimana budaya kerja di Jepang juga itu kita bekali. Lalu untuk mendapatkan N4, N3 ini seperti apa? Kami juga mengundang native ya Mbak ya untuk berlatih supaya anak-anak itu bisa, mahasiswa ini bisa segera lulus. Selain sudah dibekali dengan mata kuliah yang dipersiapkan tadi itu. Jadi budaya kerja juga sangat penting kita bekali. Dan yang paling utama adalah iman, Mbak. Iman, nah ini dia nih yang penting, akidah Betul. Jadi mental juga harus dipersiapkan, karena kan kabur aja dulu tidak bisa tanpa kompetensi sesuai ilmunya tadi ya Mbak ya. Yang kedua persiapan mental. Ya, itu. Dan juga iman ya. Betul. Jadi ini paket komplit nih. Kompetensinya ada, ilmunya ada, tapi jangan khawatir karena kan kita juga nggak bisa kita pungkir ya, karena di luar sana budayanya beda, minoritasnya Islam juga sebagai minoritas di sana kan, agamanya untuk kita menjalankan ibadah juga beda gitu. Tapi ini juga dibekali, jadi semuanya komplit nih ya. Untuk imannya, akidahnya juga dibekali, jadi tetap terjaga ya, walaupun meraih peruntungan di negeri orang, di negeri Sakura. Betul, begitu. Ya, baik Sensei, kita akan lanjutkan kembali. Kita jeda sejenak dulu. Kita simak dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu. Kita lanjut kembali ngobrol dengan Sensei Rita. Nah, Sensei, sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa Jepang UHAMKA, apa nih harapan Sensei terhadap mahasiswa dan juga alumni dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang di UHAMKA ini? Baik, harapannya sama seperti tadi Mbak ya. Kita mengharumkan nama bangsa lewat duta-duta tadi. Duta-duta bahasa Jepang, yang apalagi sekarang Jepang sedang sangat membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang ataupun alumni yang kompeten dalam bidang bahasa Jepang. Harumkanlah nama Indonesia di sana dengan kompetensi yang tentunya Anda miliki, itu harapannya. Nah, kompetensi itu didapat dari apa? Didapatkan dari pastinya Anda harus tetap semangat. Ada pepatah atau peribahasa Jepang ya Mbak. Bagus nih, ya. Koin ya kotoshi. Itu waktu itu bagikan anak panah. Jadi melesat dengan ini. Jadi jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Jadi semasa muda berarti pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Peluang kabur aja dulu atau hashtag kabur aja dulu itu tidak dimaknai secara negatif, tetapi dimaknai secara positif, bahwa Anda kabur aja dulu ke Jepang itu memiliki kompetensi yang nantinya bisa membanggakan negara, khususnya keluarga pastinya, dan kemudian keluarga besar UHAMKA pastinya. Betul sekali. Baik Sensei. Nah Sensei, kalau menurut Sensei sendiri juga, pandangan Sensei ini untuk penguasaan bahasa asing ya di era globalisasi ini seberapa penting sih? Biasanya kan orang ini kan maksudnya biasanya penguasaan bahasa asing yang penting itu kan bahasa Inggris gitu kan. Nah, ini kan selain bahasa Inggris, apakah juga bahasa Jepang yang perlu juga dikuasai begitu Sensei? Bahasa Inggris sangat penting ya Mbak ya, karena merupakan bahasa internasional. Tapi selain itu juga menguasai bahasa-bahasa asing yang lain itu juga merupakan hal yang penting. Contohnya sekarang kalau kita menguasai bahasa Jepang, yang tadinya mungkin peluang kerja itu dirasa sulit, ketika kita menguasai salah satu bahasanya, maka dunia dalam genggaman gitu, seperti itu. Dunia dalam genggaman ya. Jadi kuasailah bahasa asing kalau Anda ingin terbang kemana-mana dengan hashtag kabur aja dulu tadi yang memiliki makna positif. Jadi penting Mbak menguasai bahasa-bahasa asing di luar bahasa Inggris tentunya. Baik, tentunya, dan khususnya bahasa Jepang ya, karena peluangnya sangatlah besar. Tadi di mana
bisa menjadi duta-duta ya, duta-duta bangsa yang membanggakan negara, khususnya juga keluarga dan UHAMKA ya, dengan mendapatkan peruntungan pekerjaan di sana. Betul sekali, peluang yang besar. Untuk itu tantangannya apa saja sih Sensei? Tantangannya sebenarnya kalau belajar bahasa asing itu pertama motivasinya adalah di awal mungkin belum cinta gitu ya, tetapi adalah kebutuhan dulu. Nanti lama-lama cinta. Bahasa Jepang itu sebenarnya unik Mbak ya. Jadi kalau kita sudah memahami itu, kita akan merasa bahwa ini kita cinta loh. Jadi kalau kita cinta maka motivasi itu akan meningkat gitu. Tantangannya biasanya adalah kalau mahasiswa itu di huruf ya. Mereka itu, aduh Sensei, kanji itu luar biasa ya Sensei, karena memang huruf yang dipakai bukan huruf Romawi gitu. Kalau kita belajar misalnya bahasa Inggris, bahasa Perancis atau bahasa yang lain kan kita menggunakan hurufnya sama dengan kita, yaitu Romawi ya, A, B, C, D gitu. Nah kalau bahasa Jepang itu huruf yang dipakai yaitu itu tadi hiragana, katakana, dan kanji. Itu tantangannya karena memang kita bukan pengguna huruf tersebut gitu. Jadi semangat di dalam diri untuk belajar, semangat untuk mempraktekkan, semangat untuk berlatih, itu merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi biasanya oleh pembelajar bahasa Jepang. Gitu. Baik, jadi bisa berangkat dari kebutuhan ya, kemudian menumbuhkan rasa cinta itu sendiri. Karena kan kalau sudah cinta, jadinya yang sulit pun akan menjadi mudah ya. Yang tadinya mungkin masih aduh susah nih, tapi jadi semangat lagi gitu untuk bisa meraihnya gitu. Baik Sensei, ini bisa pesan-pesan juga, kasih pesan-pesan untuk pemirsa TV-mu yang mungkin ingin memperdalam bahasa Jepang ini seperti apa solusinya begitu Sensei. Baik Mbak Vini, terkait dengan kebutuhan SDM yang sangat luar biasa di Jepang, yang tentunya membutuhkan para pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki kompetensi berbahasa Jepang. Caranya adalah bagaimana? Tentunya Anda harus belajar bahasa Jepangnya dulu. Untuk bisa Anda memiliki kompetensi seperti yang disyaratkan tadi, Anda bisa datang ke program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP UHAMKA, mengukir prestasi di negeri Sakura. Baik, terima kasih Sensei. Sama-sama. Satu lagi Sensei, kenapa harus di UHAMKA Sensei? Prodi Bahasa Jepang UHAMKA Sensei. Karena memiliki peluang-peluang yang sangat luar biasa ke Jepang itu tadi Mbak. Jadi kembali lagi ke profil, selain 3 profil itu tadi, bahwa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang sudah memiliki banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Jepang, memiliki MOU dengan perusahaan-perusahaan di Jepang, sehingga baik mahasiswanya atau alumninya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat bekerja atau berangkat ke Jepang. Seperti itu. Ya, itulah keistimewaannya Sensei. Betul. Baik, terima kasih banyak Sensei atas informasinya. Ini membuka mata kita bahwa betapa besar peluang kerja di Jepang sana ya, yang tentunya juga harus dibarengi dengan pengetahuan dan juga skill dari mahasiswa-mahasiswi dari Indonesia untuk bisa meraih peruntungan kerja di Jepang sana. Dan alhamdulillah nih Sensei, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Sudah waktunya kita untuk pamit undur diri. Saya Vini Auliani, juga bersama dengan Sensei Rita dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.